Pernyataan kabur aja mungkin terdengar ringan, tapi dalam konteks kekuasaan itu bukan sekadar kalimat, itu adalah sinyal bahwa kritik mulai dianggap sebagai beban, bukan sebagai masukan. Rakyat menyampaikan keresahan tentang ekonomi, kebijakan, arah negara, lalu dibalas dengan sindiran. Ini bukan dialog, ini monolog kekuasaan. Dan yang lebih problematik, narasi nasionalisme dipakai sebagai tameng, seolah-olah kalau kamu tidak sepakat berarti kamu tidak cinta negara. Padahal justru sebaliknya, orang yang peduli, yang kritis, itulah yang masih punya harapan. Yang benar-benar tidak peduli, mereka tidak ribut, mereka diam, lalu benar-benar pergi. Ironi terbesar ada di sini. Standar tentang kabur itu tidak pernah konsisten. Ketika rakyat ingin pergi, dianggap lemah. Ketika elit pernah pergi, dianggap sebagai bagian dari sejarah. Jadi ini bukan soal nasionalisme, ini soal siapa yang boleh dinilai dan siapa yang kebal dari penilaian. Pidato Indonesia Terang boleh saja diucapkan, tapi realitas tidak bisa diubah hanya dengan diksi. Karena bagi banyak orang, yang mereka rasakan bukan terang, tapi silau oleh narasi yang indah, tapi tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Dan di titik itu, kabur aja bukan lagi terdengar seperti candaan, tapi seperti cara paling halus untuk mengatakan kalau kamu tidak setuju, kamu tidak diharapkan di sini.